Oke teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi sedikit pengetahuan untuk sistem pengapian motor Platina ya. Nah, perlu kita ketahui apa saja sih komponen-komponennya. Ini sangat sederhana banget, cuman ada coil, kondensor, kemudian spool, magnet, dan ini semacam sistem penghubung ataupun pemutus ya. Dan ini rotor yang diputar oleh noken as. Kalau GL100 125, beda dengan C70 diputarnya di bagian kruk as itu, tapi sama saja cara kerjanya. Oke, seperti biasa untuk pengapian Platina, ini pengapian Platinanya yang AC ya teman-teman, yang dari spool. Nah, ada magnet, ini magnet berfungsi untuk menimbulkan listrik ya, dari putaran pokoknya dari magnet dan lilitan spool ini bisa menghasilkan listrik. Nah, di spool ini terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 spool lilitan ya, tapi yang dipakai oleh sistem kelistrikan, bukan kelistrikan, pengapian Platina cuma ada satu nih. Ini kawat email yang rada besar seperti ini ya. Nah, kawat emailnya kurang lebih 2 milian. Dan yang besar-besar ini untuk 1, 2, 3, 4, 5 ini hanya terpengaruh untuk pengisian dan lampu saja. Jadi ini meskipun gak dipakai, pengapian Platina tetap jalan. Nah, dari awal lilitan spool jalan ini sudah ditempel ke masa nih. Ini rangkanya sudah nempel ke masa. Kemudian ujung lilitannya ini keluar ke sini kabel satu. Nah, keluar kabel satu ke sini ya. Nah, ke sini. Dan sebenarnya untuk sistem pengapian Platina dari spool itu sudah langsung masuk ke ini, ke coil teman-teman. Masuk ke coil sini. Input coil. Jadi ini gumparan primer, langsung masuk ke gumparan primer, keluar dari sini gumparan sekunder yang langsung ke busi. Nah, ini Platina ini sudah langsung seperti ini. Jadi ini cara mudahnya untuk memahami ilmu ini. Kabel satu dari spool masuk langsung ke coil dan langsung keluar ke busi. Seperti itu. Kemudian untuk cara kerja sistem Platinanya, nah, di sini terdapat semacam penghubung ataupun pemutus. Nah, di sini kabel, ada kabel dan ini terhubung ke sini. Nah, ketika ini menutup seperti ini, maka si kabel ini bisa terkoneksi dengan ground. Ketika ketika alat ini membuka, maka ground ini akan terputus. Tidak ada ground ke rangka ini karena di sini udah jelas, di sini ada fiber nih. Jadi meskipun kabel ini nempel di sini, ini nggak bakalan nyatu ke ground ini. Jadi cuma nyatunya ke sini aja nih groundnya nih. Nah, ke atas langsung ke centilan yang bawah ini. Dia centilan ini bisa menghubungkan ke centilan yang ada di rangka ini. Nah, ini juga bisa dibongkar, ini bisa diganti ya. Nah, kemudian siapa sih yang menggerakkan ini? Jadi yang menggerakkan ini adalah rotor ini. Nah, bentuknya oval ini ya. Ini yang diputarkan oleh noken as. Kalau yang di bawah C70 itu diputar oleh kruk as. Ini noken as. Nah, jadi cara kerjanya nanti dia berputar seperti ini. Dia bisa membuka. Nah, dia bisa membuka, dia bisa menutup. Seperti itu. Nah, di sini juga seharusnya ada semacam alat lagi, semacam governor ya, untuk memajukan timing pengapian. Cuman ini udah di paten, jadi nggak apa-apa dipaten juga seperti itu. Karena kalau standaran ini masih bisa bergerak, ini ada penggeraknya, bisa maju beberapa derajat. Nah, kemudian cara kerjanya bagaimana Platina ini? Abaikan suara ayam. Nah, teman-teman kan sudah memahami di sini ini dari spool langsung masuk ke coil ya. Udah langsung masuk ke coil nih. Nah, kemudian kabel satu ini, jalur satu ini itu dicabang teman-teman, dicabang ke sistem kerja Platina ini. Nah, dicabang ke kabel ini. Nah, saya udah cabangin seperti ini ya. Nah, setelah dicabangin seperti ini, jadi cara kerja si tonjolan ini semacam mengkonslet ya. Kan ini arus positif nih. Ini arus positif yang masuk ke coil. Nah, kemudian di sini ada kabel ke sini. Kalau misalkan nggak ada ini nih, kabel ini ditempel ke masa, maka tidak ada listrik keluar dari coil ya. Abaikanlah yang suara nangis ya.
Nah, setelah keluar dari koil, aduh lupa lagi saya, abaikan suara ayam. Nah, jadi ketika arus positif ini yang keluar dari koil ini, jadi gimana ya, saya liar jelasinnya. Arus positif dari spool ini yang masuk ke koil ini sebenarnya sudah bisa memercikan api, teman-teman. Mau diengkol-engkol ini bisa percikan api ini, ya. Cuman tidak ada jeda, teman-teman. Tidak ada jedanya. Cuman nyala terus, nyala, nggak ada hentinya. Nah, jadi untuk menjeda ataupun mengepaskan di bagian timing pengapian, maka ada alat ini. Nah, alat ini sebagai pemutus arus ya, ataupun semacam pengkonsletan. Ketika kabel ini ditempel ke ground, maka arus listrik yang keluar dari koil itu mati. Nah, jadi cara kerjanya seperti ini. Lihat. Ketika ini menutup, maka tidak ada percikan api di koil. Ketika ini membuka, maka si koil bisa memercikan api. Ini menutup, off. Ini membuka, on apinya. Seperti itu. Terus saja seperti itu, sesuai dengan timing ataupun tonjolannya ini. Nah, kemudian fungsi dari kondensor buat apa? Nah, kondensor ini nih, kondensor. Kondensor ini untuk menyerap listrik yang berlebih ya, teman-teman. Nah, jadi fungsi dari kondensor itu menyerap api listrik yang berlebih. Nah, cara pasangnya seperti ini. Cukup dipasang di sini juga, di kabel ini. Jadi ada semacam penyadapan. Nah, ada semacam seperti ini nih. Nah, kemudian ini tempel di masa. Nah, ini yang orinya. Nah, sama. Mau pakai satu, mau pakai dua bisa kondensornya. Nah, contohnya seperti ini. Dia tetap di jalur yang sama, kabelnya cuma satu, tapi ini cabangnya cabang dua. Dari rotor ini dan dari kondensor, udah cukup seperti itu. Nah, jadi fungsi dari ini untuk menyerap percikan api ya. Kenapa? Karena di sini bakalan terjadi percikan, teman-teman. Tret. Kalau misalkan tidak ada kondensor, maka si centilan ini bakalan cepat aus karena ada semacam percikan api di sini. Lama-lama bisa jadi bentol. Seperti itu kalau misalkan ada percikan api. Nah, setelah dipasang kondensor maka tidak ada percikan api di sini. Jadi santai aja ininya. Mantap pokoknya, dan api yang masuk ke sini tidak berlebih, yang dikeluarkan oleh coil juga tidak berlebihan, teman-teman. Nah, itu fungsi dari kondensor. Jadi untuk pengapian platina itu sangat mudah sekali bisa kita pahami daripada pengapian sekarang itu canggih-canggih elektronika. Ini juga elektronikanya nggak ada sih, cuman sedikit aja ini. Dan mudah dipahami. Ini pengapian kedua yang paling gampang. Ada juga pengapian cuman koil doang dan magnet. Langsung ke busi itu udah nyala, bisa memercikan api. Adanya di mana? Di mesin kompresor saya sendiri, ada di bawah yang Honda itu. Buat nyambut cuman magnet dan koil, masuk langsung ke busi, itu paling simpel. Jadi seperti itulah teman-teman informasinya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat.